Amin. Siap. Yuk kita awali dengan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Atas berkat-Mu hari ini. Lindungilah kami. Lindungilah kami dalam belajar sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita mau belajar tematik lagi. Kita mau belajar apa ya Bu Par ya? Hari ini kita akan belajar tentang kalimat petunjuk. Kita belajar tentang aturan dan juga belajar tentang bernyanyi. Bernyanyi, nanti bernyanyinya dengan tepukan yang lemah dan yang kuat. Iya, nanti dipraktekkan. Perhatikan ya. Nah anak-anak, yuk kita pakai buku baru. Kita mulai belajarnya ya. Yuk diambil yang kemarin sudah dibagikan, tema 6 ya. Tema 6 kita sudah masuk ke buku yang baru, tema 6. Nah yuk kita buka halaman 1. Yuk kita baca bersama-sama. Di sini ada gambar dan ada bacaannya. Yuk kita baca. Subtema 1, lingkungan rumahku. Yuk kita baca. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, anak-anak, ini adalah kita akan mempelajari tentang lingkungan rumah kita sendiri-sendiri. Yuk, kita buka halaman 2, kita masuk ke pembelajaran 1. Yuk, kita perhatikan ya, ini nanti ada pertanyaannya, tapi kita perhatikan dulu bacaannya. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ini petunjuk ibu. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu menjawab, "Baik, Bu." Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Wah, ini lihat gambarnya. Ada ayah, ada ibu, dan ada Dayu. Nah, mereka sedang bekerja sama membersihkan rumah. Nah, ini ada pertanyaan ini anak-anak. Kita jawab bersama-sama ya. Tidak usah ditulis, tapi nanti diperhatikan saja supaya kalian tahu. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Apa? Membersihkan rumah. Nah, ayah tadi apa? Ayah memotong tanaman. Lalu ibu apa? Menyapu dan mengepel lantai ya. Nomor 2. Apa yang dilakukan ibu? Oh, ini. Nomor 2. Apa yang dilakukan ibu? Tadi ibu kenapain?
menyapu dan mengepel lantai. Ibu itu yang dilakukan ibu. Lalu yang nomor 3, apa yang dilakukan ayah? Tadi ayah apa? Memotong tanaman. Pinter. Nomor 4, apa yang Dayu ingin lakukan? Dayu ingin apa anak-anak? Dayu ingin mengelap jendela. Nah, tapi dia belum tahu caranya. Lalu tadi dikasih petunjuk sama ibu dah. Nah, sekarang nomor 5. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Ngapain? Kenapa mereka bekerja dengan gembira? Karena mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, kalau dilakukan dengan gembira, pasti rumahnya cepat bersih. Nah, perhatikan cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Coba yuk dilihat lagi bacaannya. Mana ya kalimat petunjuknya ya? Ungkapan petunjuknya yang mana ya? Nah, yang dikatakan oleh ibu tadi. Ibu kan memberikan petunjuk kepada Dayu. Ya ini. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, itu adalah ungkapan petunjuk yang ada di dalam cerita ini. Sudah jelas ya dengan kalimat petunjuk ya? Nah, kita akan mempelajari lagi membedakan kalimat petunjuk sama yang bukan kalimat petunjuk. Yuk, dilihat halaman 4. Nah, ini tugas kalian. Nanti kalian, ini tugas kalian yang pertama, menulis kalimat ini, 5 kalimat ini, lalu mencentang mana sih yang kalimat petunjuk, yang ungkapan petunjuk. Yuk, nomor 1. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Kalimat petunjuk bukan? Petunjuk bukan? Bukan, itu kalimat memberitahu kalau setiap hari itu ibu membersihkan rumah. Bukan ya? Lalu yang nomor 2. Cucilah tangan dengan sabun. Petunjuk bukan? Petunjuk, ya pinter. Nomor 3. Ayah membuang sampah di tempatnya. Petunjuk bukan? Bukan, itu adalah kalimat bahwa ayah sedang membuang sampah di tempatnya. Nomor 4. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Kalimat petunjuk bukan? Petunjuk bahwa kalau kita itu mau menyikat gigi itu setelah makan dan sebelum tidur. Lalu nomor 5. Gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Petunjuk bukan? Petunjuk. Nah, kalimat petunjuk itu ciri-cirinya seperti memberikan cara-cara, langkah-langkah. Nah, cara-cara atau langkah-langkah atau ya petunjuk yang menunjukkan. Nah, sekarang itu nanti kalian centang ya tadi mana yang kalimat petunjuk, mana yang bukan. Nanti ditulis kalimatnya lalu nanti dicentang. Oke? Itu tugas yang pertama. Sekarang kita perhatikan dulu gambar rumah ini. Rumah A keadaannya bagaimana nih rumah A ini? Kotor sekali ya. Lalu kalau rumah B bersih, indah, rapi. Nah, rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Yang mana? A atau B? Yang B tentu saja, yang lebih bersih, lebih nyaman, nah lebih rapi. Kalau kotor begini, nyaman tidak ditinggali? Tidak, ya pasti banyak kuman-kuman di sini. Nah, anak-anak, yuk kita berdiskusi bersama, ya kita berdiskusi bersama. Nomor 1, menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Yang gambar kedua tadi yang rumah yang bersih itu diapakan kalau rumah bersih? Selalu dibersihkan. Iya, yang menyebabkan keadaan rumah itu berbeda, yang A itu tidak pernah dibersihkan, kalau yang B selalu dibersihkan. Lalu yang nomor 2, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Bagaimana apa yang dilakukan? Ya dibersihkan, dirapikan, disapu, dipel, dilap kacanya seperti Dayu tadi. Nomor 3, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Apa kewajibannya? Membuang sampah pada
tempatnya. Lalu menyapu setiap hari dan lain sebagainya. Kalian bisa melakukan berbagai macam kegiatan supaya kebersihan rumah terjaga. Kita baca yuk ini. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Nah, kebersihan rumah itu bukan hanya tanggung jawabnya ibu, bukan hanya tanggung jawabnya ayah, tapi semua keluarga itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga rumah tetap bersih. Nah, anak-anak yuk kita lihat bagian halaman 6. Nah, ini adalah tugas yang kedua. Kalian nanti membuat tabel seperti ini lalu ditulis aturan agar kebersihan rumah terjaga. Ini yang nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Itu contohnya. Nah, kalian nanti menuliskan, ini ada kotakannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nomor 1 kalian tulis seperti ini ya. Nomor 2 sampai nomor 6 kalian tulis sendiri. Apa ya kira-kira aturan saat agar kebersihan rumah itu terjaga. Misalnya menyapu lantai setiap hari misalnya. Nah, nanti kalian cari sendiri ya, supaya rumah kalian bisa jadi bersih. Nah, itu tugas yang kedua. Itu tadi tugas yang kedua itu harus wawancara, tapi karena kalian masih di rumah, kalian wawancaranya sama mama aja ya, sama ibu kalian saja. Nah, sekarang yang halaman 7 nih, lihat halaman 7, ada syair lagu. Siapa yang tahu lagunya? Judulnya Si Nyamuk Nakal. Pencipta lagunya Papa T. Bob. Nah, ini nanti akan dinyanyikan bersama-sama. Kalian juga menyanyi sebagai tugas yang ketiga. Tetapi dengan membedakan bunyi kuat dan lemah. Nih, lihat. Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Budita akan contohkan sekali, nanti kalian memperhatikan ya. Budita akan mencontohkan, nanti kalian melakukan ya. Ini tugas yang ketiga, nanti di video. Caranya begini. Kalau yang kalian lihat halaman 8, di situ ada syairnya tapi ditulis dengan warna biru dan warna merah. Warna biru itu suara yang lemah dengan tepukan yang lemah. Lemahnya tepukannya begini, hanya di ujung jari-jari ini aja. Ini kan lemah tepukannya. Lalu yang warna merah itu dengan suara yang kuat, tepukan yang kuat. Nah, nih pakai telapak tangan semuanya. Begitu ya, Burita contohkan sekali, kalian perhatikan. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Begitu ya, nanti dilakukan di video, dikirimkan ke Budita dan Pupur. Kalian bernyanyi sambil bertepuk kuat dan lemah ya. Diingat ya, tadi yang pertama yaitu
mencentang ya yang kalimat petunjuk atau yang bukan. Lalu yang kedua, menulis aturan yang supaya rumah kita itu terjaga kebersihannya. Dan yang ketiga adalah menyanyi si nyamuk nakal dengan tepukan yang kuat dan lemah. Gitu ya anak-anak ya. Kalian kerjakan dengan semangat. Anak-anak tadi sudah belajar banyak tematik bersama Bu Dita. Sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Nanti masih ada bahasa Jawa. Nah, nanti diperhatikan ya tugas dari Bu Linda ya. Yuk, sekarang Kita berdoa yang baik. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. atas berkat-Mu dalam belajar tematik hari ini. Berkati kami dalam belajar bahasa Jawa selanjutnya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa besok lagi. Besok libur. Iya. Jadi tanggal merah kalian belajar membaca di rumah saja. Tidak ada tugas dari Berita dan Bubur. Kita Iya. kembali lagi besok Senin ya Bu. Iya, hari Senin kita belajarnya, hari Senin kembali. Tetap semangat meskipun anak-anak belajar di rumah. Oke? Dadah.